والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاح يا رزاق يا عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kepada kita keimanan, keislaman, panjang umur, sehat badan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salat maghrib, dan alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah. Semoga apa yang kita perbuat ini Allah Subhanahu wa taala ridha dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Untuk menunggu datangnya salat Isya, kita isi dengan tazkirah agama. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Rasul kita Muhammad dan kepada keluarganya, pengikuti yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah masjid Jami yang dirahmati Allah. Ada 4 macam yang pasti diberikan Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Jadi ulun malam ini kadang membaca, biasanya kan baca tafsir kan? Karena tadi anak maghrib ditelepon gerusuk, gerusuk betul itu lihat di sini malam ini ya, jadi nggak diangkat gitu ya. Jadi kan sempat lagi memutlah ini tafsir, saya tafsir ya. 4 macam yang pasti diberikan Allah kepada kita, yaitu kita diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat. Yang pertama adalah Allah memberikan kita nikmat. Nikmat itu macam-macam. Nikmat yang paling besar, nikmat Allah yang diberikannya kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Itu paling besar. Kemudian nikmat kesehatan. Kesehatan. Nikmatnya. Yang kedua, kita biasanya diberikan Allah itu bala. Pertama diberikan Allah nikmat, yang kedua bala. Yang ketiga diberi Allah Subhanahu wa taala taat kepada kita. Yang keempat Allah berikan itu maksiat. Jadi maksiat itu pemberian Allah. Nang asal maksiat halus ya, mau kita sadar, kita taubat mau. Bagaimana cara menyikapi nikmat? Pertama, nikmat yang diberikan Allah. Apabila kita diberi Allah sebuah nikmat, satu nikmat. Apabila kita diberi Allah satu nikmat, sikap kita yaitu dengan mensyukurinya. Ujar Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepadamu, niscaya aku tambah. Yang pasti aku tambah. Bilanya ingkar, siksaku sangat pedih. Apabila kita bisa bersyukur nikmat Allah yang diberikan Allah, berarti kita punya hubungan baik dengan Allah, dengan Sang Pemberi. Bila nikmat diberikan Allah, lalu kalau kita mensyukurinya, berarti kita ada hubungan dengan Allah. Kalau kita kada bersyukur, berarti hubungan dengan Allah ada. Jadi nikmat itu tergantung kita. Mensyukuri nikmat yaitu ketika dapat satu nikmat, maka kita ingat bahwa yang kita dapatkan itu hakikatnya dari Allah. Orang nih misalnya habis maghrib, habis isya nih, lalu ada perseruan, kita datangi, kita makan dengan makan orang misalnya, makan berarti nikmat. Sekalipun pada zahirnya kita menerima dari manusia, walaupun nikmat-nikmat itu pada zahirnya nih, pada kenyataannya
kita dapat dari manusia. Karena orang mau duit misalnya dari orang, makanan, minuman diberikan orang. Tapi pada hakikatnya Allah yang memberi. Lalu ketika kita mendapat nikmat seperti itu, kita ucapkan alhamdulillah. Kita ubah makan, kekenyangan, sakit paru. Lalu buang hajat, sampai sakit paru, apa kita ucapkan alhamdulillah billazi azhaba'an lil azza wa alfan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripada aku penyakit, kotoran dan penyakit. Alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Kemudian baru mulut kita mengucap. Jadi setelah dapat nikmat baru kita mengucapkan alhamdulillah. Orang memberi kita ucapkan terima kasih. Tanda syukur kita. Malam yashkurillah. Orang kada bisa berterima kasih kepada manusia, maka sama orang itu kada berterima kasih kepada Allah. Jadi bila ada orang memberi kita apa, ucapkan paling kada terima kasih. Kalau kawa doakan. Nah kayak orang aja, orang minta dah, ya, minta diberi ini, lalu mendoakan lawan kita macam-macam doanya. Kayak itu juga kita bila diberi doakan orang, didoakan. Jangan ya kada apa-apa lalu beri orang sambut sudah berterima kasih kada. Bila kada berterima kasih dengan manusia, sama kada berterima kasih lawan Tuhan kepada Allah. Dan setelah itu nikmat yang kita terima kita gunakan kepada hal-hal yang baik. Kadang-kadang orang mendapatkan nikmat, mendapatkan duit dari yang halal, begawi halal, tapi digunakannya ke tempat yang kada baik. Macam-macam yang kada baik dipakainya gitu. Padahal dapatnya daripada yang halal dengan usaha. Kalau dapat daripada yang haram, biasanya tuh kegunaannya memang pada tempat yang kada baik biasanya. Tapi mulanya duit tak halal, kalau kau digunakan kepada yang baik itu luar biasa. Mau digunakan kepada tempat yang kada baik, sayangnya apa kita? Sayangnya duit tak halal. Jadi setelah kita dapat nikmat daripada Allah, dapat nikmat diberikan orang pada kita Allah beri, lalu kita alhamdulillah, lalu gunakan kepada tempat yang baik, yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah, yang kada bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Begitulah hendaknya setiap sikap kita setiap kali kita menerima pemberian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa aja kita syukuri, kita gunakan kepada yang baik-baik. Yang kedua, cara menyikapi bala. Yang kedua kan bala datangnya daripada Allah. Cara menyikapinya. Apabila kita diberi Allah Subhanahu wa taala bala, sikap kita itu dengan rida dan sabar. Rida itu lapang dada menerimanya dan sabar. Allah menurunkan bala kepada kita terkadang pada diri kita. Kadang-kadang kita kadang-kadang berjalan tersimpak batu, itu bala sudah. Apa yang kita ucapkan yang pertama? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan ya. Hanya datang ini daripada Allah dan kembali semua kepada Allah. Jangan orang meninggal saja. Bila meninggal hanya innalillah. Pengumuman innalillah ya. Tapi bilanya apa? Nang musibah-musibah lain daripada itu jarang mengucapkan innalillah. Musibah kepada kita, kepada anak, kepada istri.
Bala baca terkadang pada diri kita, terkadang lewat harta. Kadang-kadang kita ini punya harta banyak, lalu suatu ketika hilangnya, tabakarnya, itu bala lewat harta. Jarang kita mengucapkan innalillah, bala. Kadang-kadang turun lewat harta, bala itu, bala. Atau anak kita meninggal dunia, itu bala, musibah. Atau istri kita sakit, atau meninggal, atau pada hilang, atau orang tua kita. Apabila kita bisa menyikapi dengan reda, kalau kita bisa melihat tangga itu anak dapat musibah, orang tua yang dapat anaknya, lapang dada menerima, sabar menerima, tandanya kita punya hubungan baik dengan Allah yang menurunkan bala tersebut. Bila keluh kesah, kada menerima, berarti kada ada hubungan baik dengan Allah. Nikmat kada disyukuri, berarti kada ada hubungan dengan Allah. Kita itu kan ada hubungan hablum minannas wa hablumullah atau hablumullah wa hablum minannas. Ada hubungan dengan Allah dan ada hubungan dengan manusia. Baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia. Ya, kalau kita kada menerima bala yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, berarti kita kada ada hubungan baik dengan Allah. Reda dengan bala itu tidak ada menyalahkan orang lain pada apa yang menimpa diri kita. Kada menyalahkan orang, kada menyalahkan orang pada kalau ingat kita lawan Allah, mun kada ingat ya tuh anak teranjah orang ya, teranjah orang ya, karena sedikit saja sepeda misalnya anak terjebak orang tabah, lalu amuk baik, lalu kada penerimaan, lalu sarik lawan orang. Kenapa? Kada ingat lawan Allah. Allah nang menimpa apa? Ingat juga hendak dia dipak katanya anak kada hendak kita jepak. Ini boleh jepak. Tajungkang karena kada ingat lawan Tuhan, maka bisa ya mengakibatkan masalah jadi besar. Mun ingat tadi bahwa bala musibah itu datangnya dari Allah. Ini salah satu musibah yang diberikan Allah kepada kita. Tapi masalah hukum tetap ya, misalnya karena hukum dia karena hukum musibah masalah dunia tetap juga tuntut amalnya. Tapi pada hakikatnya kita kalau berpikir kepada Tuhan, tetap kita bukan menyalahkan Tuhan. Menyalahkan orang sama menyalahkan orang. Igap mawanu yang menggipang sama menyalahkan Tuhan. Reda dan bala tidak ada menyalahkan orang lain pada apa yang menimpa diri kita. Harta hilang, harta kebakaran. Kebakaran maksudnya karena jangan ada si anu itu pada kebakaran begini. Orang disalahkan. Atau anak istri kita. Sekalipun pada zahirnya bala yang menimpa kita itu datang daripada manusia. Zahirnya nih. Kenyataannya bala itu datangnya dari orang tua. Namun pada hakikatnya datang daripada Allah yang wajib kita terima dengan lapang dada tanpa keluh kesah. Apabila kita sudah keluh kesah dengan bala itu, berarti kita tidak reda dan tidak sabar. Bila keluh kesah, kada reda, kada lapang dada menerimanya. Artinya kada ada berhubungan lawan Allah. Bila yang keluh kesah dengan kada ada berhubungan lawan Allah. Kemudian cara menyikapi taat.
Apabila kita diberi Allah ketaatan, seperti kita bisa salat di sembahyang, kita kawal sembahyang, kan diberikan Allah kepada kita kesehatan, kawal sembahyang. Diberikan Allah kepada kita pengetahuan, kawal kita puasa, kawal kita berzikir, kawal kita bersedekah, dan menolong orang lain supaya hubungan kita dengan Allah baik, maka sikap kita terhadap taat yaitu dengan mengingat itu sebagai anugerah dan pertolongan Allah. Jadi kita kawal sembahyang ini adalah pertolongan Allah. Mungkin ada Allah menolong, kita kawal sembahyang. Walaupun orang kawal masjid, kenapa kada ke masjid? Ya. Karena kada ada pertolongan Allah. Kalau Allah kada tak buka lagi. Jadi sembahyang, puasa itu atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah. Ditolong Allah kita ini. Kawa masjid, kawa berjamaah. Oh, jamaah ini kalau kawan nilainya itu luar biasa jamaah ini. Salatul jamaati afdalu min salatil fajri bi sab'i wa ishrina darajah. Dalam riwayat lain, salatul jamaati afdalu min salatil fajri bi khamsi wa ishrina darajah. Salat jamaah itu lebih baik daripada sembahyang serangan 27 derajat. Dalam riwayat lain lebih baik daripada sembahyang serangan 25 derajat. Mungkin ya kalau 27 itu masjid nang kadada asik genting pas angin panas ya. Ini kan nyaman pas anginnya asik ada adalah asik ada aja. Jadi pas angin nyaman sembahyang. Ini dapat 25 derajat. Tapi 25 derajat itu berapa? 25 derajat 25 kali 1000 25.000 hitungannya ya 25.000 sekali sembahyang. Makanya wali-wali Allah itu apabila selalu sembahyang berjamaah lalu kada kawa sembahyang sekali nih, kada ingat atau uzur sekali diganti sedikit berapa puluhan kali ratusan kali sembahyangnya. Kenapa sekali berjamaah jangan kawa? Jadi luar biasa ya. Kalau kawa kali berjamaah apalagi sembahyang subuh sampai 40 kali dilepaskan daripada sifat kemunafikan dan daripada siksa. Untungnya sembahyang subuh untuk berjamaah. Tapi diperhatikan, hati-hati dari sembahyangnya. Mana rukun-rukunnya, mana sunat, mana makruh, mana haram, dan sembahyangnya diperhatikan. Belajar, jangan kadang-kadang ya sembahyang nyaman, bapak bisa melihat orang, tapi pujur kada, rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi, pujur kada, sembahyang. Nah sembahyang ini kalau pujur ya, salat imanuddin, setelah itu tiang agama. Yang kedua, salat itu mencegah daripada nahi mungkar, kemungkaran. Kalau wujud sembahyangnya pasti kada menggawe dan kada baik lagi. Kenapa kita kadang-kadang tagawi dan kada baik? Kadang-kadang dusta, jadi aja cuma sembahyang berdusta. Kenapa? Karena sembahyang kita ada pas lagi. Kada pas sembahyang kita. Kadang-kadang sembahyang memfitnah. Kadang-kadang juga sembahyang membujuk orang. Padahal Quran sudah memadahkan dua sembahyang yang bujur. Ya, kada mungkinnya berbuat dan kada baik. Jadi sembahyang, apalagi sembahyang berjamaah tadi luar biasa nilainya. Kenapa sembahyang berjamaah paling nyaman? Nah, paling nyaman itu sembahyang berjamaah. Mumpati imam aja, imam ruku juga. Tapi hati-hati ya. Kadang-kadang kita mengikuti imam tapi ke depan ada nang baik imam itu
wajib, ada nang beimbay lawan imam itu haram, ada nang beimbay lawan imam itu sunat, ada nang beimbay lawan imam itu makruh. Udah ada ya. Kenapa nang haram? Ya kada pas. Waktu usalli, imam usalli, makmum usalli juga beimbay, Allahu Akbar, beimbay. Itu boleh. Nang wajib, kalau imamnya cepat baca Fatihah, imam Fatihah ayat handap, maka wajib kita umpat lawan imam waktu baca Fatihah. Mungkin kadang-kadang soal terawih itu lah. Terawih itu apabila kita lambat, imamnya cepat banget baca Fatihah, bantu untuk imam baca Fatihah, kan sampat. Imam kan menanggung kadang-kadang, ada menanggung. Jadi waktu imam baca Fatihah, umpati baca Fatihah juga. Amin, amin ya imam. Kira imam Allah sama kan sawat kita baca Fatihah. Mun kada baik imam itu wajib baik imam. Ada nang sunat ya baik lawan imam. Ada nang makruh. Makruh apa? Ketika imam itu rukuk Allah umbatnya rukuk baik. Orang tutuakan imam itu Allahu Akbar, hanya seorang. Sami Allah, hanya seorang. Jangan berimbai, makruh. Cuma ruku langsung ruku juga. Nang sunat berimbai imam itu waktu mengucap amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu berimbai oleh imam sunat. Kenapa? Malaikat umpat mengaminkan juga. Mohon berdahulu pada imam, kali jadi malaikat empat atau tabudi pada imam. Ya 27 derajat tadi kalau orang sembahyang berjamaah. Nah jamaah ini syiar Islam. Orang yang berjamaah ya, itu kelakuannya, caranya lebih baik daripada sembahyang surangan. Sembahyang di rumah surangan belum tentu ya bisa cepat ya di rumah serangan. Kadang-kadang di rumah serangan, kadang-kadang ada hafal ayat, ada ayat. Di rumah sembahyang serangan, ada hafal wirid, ada wiridan. Ujar Nabi ya, ujar ulama Nabi ya, man laisa lahu wirdun wa wirdun. Bila ada wirid, maka orang itu seperti kerak. Marek. Ya. Wirid ya. Seadanya orang wirid yang paling singkat tuh kalau ada sholat jamaah kan imbah Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 itu barang ada. Oh kada sampai 33 paling kada sedikit barang ada. Jangan sampai kada wirid lalu. Itu sembahyang berjamaah. Banyak padilat orang sembahyang yang berjamaah. Jadi cara taat kita kepada Allah, menyikapi kita terhadap taatnya itu dengan mengingat itu sebagai anugerah dan pertolongan Allah Ta'ala. Kita puasa, mun kada pertolongan Allah dalam berpuasa, seharian melapar parut. Kan puasanya ada nang ujar Nabi itu pahalanya ada puasa tapi pahalanya ada. Kalau batal dia tahu batal puasa, makan minum berhubungan suami istri di siang hari. Tapi kalau nang pahala ada kenapa? Dalam puasa kita dilarang untuk berdusta, menggibah. Bila memakai itu lo puasa berdusta berarti pahala puasa hilang pahalanya. Puasa sah puasanya, kadang-kadang makan gak minum, tapi pahalanya tidak. Jadi atas pertolongan Allah awal kita puasa, berzikir. Kalau pada Allah yang menggerakkan kita karena Allah berzikir. Zikir yang mana dia bicara apa? Allah. Bersedekah.
Karena ketika malaikat datang kepada orang, lalu hendak menakuni malaikat ini, lalu menakuni dari kepala, datang ke kepala. Ketika orang meninggal dunia didatangi oleh munkar nakir, menakuni malaikat dari kepala. Ternyata orang ini setelah dimasukkan dalam kubur, dalam riwayat belum bangun lagi. Kalau orang baik menakuni dari kepala, lalu ujar sembahyang, aku tuh sudah sujud. Kalau saya takut dikit, datang dari batis, hendak menakuni malaikat. Ujar malaikat tangannya, ujar batis, kada usah kita kuni, aku tuh berjalan sudah ke Masjid Salim, aku tuh berjalan sudah ke masjid untuk salat berjamaah. Ya untungnya sembahyang berjamaah nih, berjalan ke masjid terus, pengadaraan terus ke masjid tiap waktu, jadi kada usah takut. Lalu ujar sebelah datang ke sebelah kanan nih malaikat, ujar sebelah kanan, aku sudah lapar baru menahan. Datang ke sebelah kiri, ujar sedekah, aku rancak memberi orang, maka harus takut. Dalam kitab sedikit itulah. Lalu ujar malaikat ini, apa nih hendak takut? Ujar kita tidak meninggal nih, biar hendak mengapa? Bangun ya, hendak mengapa? Menakut malaikat. Ujar malaikat, aku hendak mendengarkan ikam bersyahadat. Itu aja. Lalu bersyahadat. Lalu ujar malaikat pulang, "Qul bihaq Muhammad." Apa yang kau katakan pada hak Nabi Muhammad? Lalu ujar kita, "Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Lalu ujar malaikat itu guringnya pulang. Guringnya sampai hari. Jadi atas pertolongan Allah kita kawa puasa, kawa berzikir, kawa bersedekah dan sebagainya. Mengingat dalam hati bahwa bisa berbuat taat itu karena pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, gunanya supaya tidak timbul ujub terhadap diri. Jadi kalau orang mengingat Allah sembahyang itu atas ingat bahwa namanya Allah, puasa namanya itu bila ingat itu ada lagi timbul ujub. Ujub itu apa? Merasa harap. Kada ada timbul lagi masa ria kan ada. Ria itu kalau bersebajar kaumahan. Ria kan ada lagi. Bujur-bujur kita ingat bahwa ketaatan itu sebenarnya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menyikapi maksiat. Apabila kita ditakdirkan Allah berbuat maksiat, karena kita sebagai manusia biasa yang tidak maksum seperti para nabi. Kalau nabi kan maksum apa? Kadada berbuat perbuatan dosa, baik dosa kecil atau dosa besar, maksum. Kita ini ada setiap hari itu pasti ada dosa yang kita perbuat, baik dosa kecil atau dosa besar. Ya, berdusta, menyakiti orang, mata kita melihat sesuatu yang kada baik, telinga kita mendengarkan sesuatu yang kada baik, maksiat itu. Maka cara menyikapi maksiat itu yaitu dengan bersegera bertaubat setiap kali melakukan kesalahan. Jadi setiap kali kita berbuat maksiat, kesalahan, maka setiap kali juga kita bertobat. Walaupun ujian Nabi 70 kali kesalahan sehari, 70 kali paling kadang kita bertobat. Makanya Nabi mengajarkan, Nabi sendiri bertaubat, beristighfar itu paling kurang 70 kali sehari. Ada yang 100 lebih banyak. Kita ada Nabi, dia membuat dosa terus, munkawa paling ada kayak Nabi, 70 kali. Makanya kalau mau irit insya Allah ya sampai 70.
Imbah maghrib 11 biasa astagfirullahi wal mu'minin wa min astagfir 11. Imbah isya 11. Subuh 26 atau 27. Zuhur 11. Asar 11. Jadi sebenarnya 70 kali. Bila kita tak baca dengan itu astagfirullahi wal mu'minin wa astagfirullahi wal mu'minin wa mu'minat. Dia astagfirullahi wal mu'min. Ada juga astagfirullahi wal mu'minin wa mu'minat dari balik. Akal balik itu aku meminta ampun. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah untukku dulu, hanya minta ampunkan orang lain. Astagfirullahi wal mu'minin wa mu'minat. Mungkin kita nanti tinggal orang lain aja minta ampun akan, berarti kita akan diampuni. Untukku dan untukku. Apabila kita sudah bisa bersikap demikian dalam menghadapi yang empat macam itu, maka kita sudah punya hubungan baik dengan Allah. Jadi punya hubungan baik dengan Allah. Nah, setelah dengan Allah, lalu muamalah dengan manusia, berhubungan dengan manusia. Berhubungan dengan Allah sudah berhubungan dengan manusia. Bagaimana hubungan dengan manusia? Yang pertama ditanamkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Karena Nabi pun diturunkan oleh Nabi, Inna mabuistu liutammima makarimul akhlak. Aku diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak. Karena akhlak ini orang yang berakhlak, orang berilmu tinggi, orang berakhlak, orang berilmu, orang berakhlak, berilmu, orang berilmu belum tentu berakhlak. Jadi akhlak yang diutamakan. Orang-orang yang belum punya akhlak yang baik inilah yang diisyaratkan Nabi Muhammad SAW dengan perintah membaguskannya. Nabi Muhammad bersabda, hasinu akhlakakum, hanya baguskan olehmu akhlak kamu. Perintah Nabi Muhammad SAW membaguskan akhlak kepada umatnya, mengisyaratkan kepada kita bahwa akhlak bisa diperbaiki. Orang-orang yang sekarang yang masih punya akhlak yang buruk, punya kesempatan untuk memperbaikinya dengan belajar akhlak dan melatih diri untuk mengamalkan. Jadi pun akhlak kita akan lebih baik, dilatih supaya jadi baik. Seseorang yang punya akhlak yang buruk tidak akan bisa memiliki akhlak yang baik jika tidak punya kemauan dan berusaha untuk merubah akhlak yang buruk itu. Mungkin ada berusaha, kalau ada berusaha nih, merubah, kada baca mau berubah jadi baik. Jadi kita usahakan bahwa akhlak yang utama. Kayak apa akhlak kepada orang tua, kayak apa akhlak kepada anak muda harus ada. Dan kayak apa akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan ada manfaat dan manfaatnya. Mudah-mudahan begitu berkumpul seperti Allah Subhanahu wa taala dosa kita, mengabulkan hajat kita, menerima amal ibadah kita, menjauhkan kita dari berbagai bala dan bencana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam husnul khatimah. Al-Fatihah.